Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furqan di channel Arif Furqan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga tetap senantiasa diberi kelancaran ya dalam segala aktivitasnya. Tentunya Bapak Ibu ya. Oke, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan Kak Furqan kembali berbagi informasi ya terkait surat edaran BKN yang menyatakan bahwa memberi instruksi ya kepada semua Pemda yang mengajukan formasinya itu sedikit itu untuk segera ya kan, maksudnya segera menambah formasi sebelum tahap 2 ini Bapak Ibu ya. Tentunya ini berdasarkan resmi hasil rapat koordinasi kemarin ya antara Menpan RB dan Mendagri tentunya Bapak Ibu ya, dan tentunya ada BKN juga ya kan yang ikut koordinasi kemarin tentang optimalisasi jumlah formasi seperti itu Bapak Ibu ya. 10 Januari 2025 part 1 ini adalah video pertama ya di channelnya Kak Furqan di hari ini. Oke, langsung saja kita ke informasinya, nggak pakai lama. Ini ada surat edaran terbaru ya tentang Cooking Clinic ya, seperti biasa tanggal 9, 10, 13 sampai 15 seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini setelah kemarin mengadakan koordinasi, ternyata ini himbauan dari Kepala BKN langsung, Pemda agar mengikuti pelaksanaan Cooking Clinic penataan tenaga non-ASN tahap 2 yang akan diselenggarakan Kemendagri dengan teknis sebagai berikut. Ini secara daring Bapak Ibu ya, pada tanggal 9 sampai 10, 13 sampai 15 Januari 2025 pukul 15 sampai 20.00 WIB. Kemudian Bapak Ibu perlu ketahui bahwa hal yang dikonsultasikan itu adalah tentang permasalahan atau kendala teknis penataan tenaga non-ASN yang substansinya fokus terkait pendataan melalui portal SCCSN dan metode pelaksanaannya tentunya Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan ini relate dengan berita JPNN yang terbit kemarin Bapak Ibu ya. Di sini relate dari tadi penataan dari Pemda, tentunya semoga saja ini bisa terjadi ya. Ini harapannya teman-teman untuk R2 dan R3, memang seluruh honorer database BKN itu akan dicarikan formasi di P3K 2024. Tentunya Bapak Ibu yang posisinya kemarin ada R2, intinya belum dapat formasi Bapak Ibu ya, ada R2 sama R3, ini bisa bernapas lega. Mengapa? Karena di sini akan dicarikan formasi. Artinya di sini tetap tenang ya Bapak Ibu ya, nanti ini ada Cooking Clinic yang akan dilakukan oleh semua Pemda yang sudah diinstruksikan langsung di BKN seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini kabarnya dari Serang. Ini relate dari surat edaran tadi. Tentunya dari Serang ini Pemprov Banten ini mengoptimalkan ya jumlah honorer yang mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2 yang pendaftarannya itu diperpanjang sampai 15 Januari 2025. Hal ini dilakukan sebagai komitmen Pemprov Banten menyelesaikan persoalan pegawai honorer sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN seperti itu. Nah, seperti yang Bapak Ibu ketahui, memang banyak sekali ya daerah-daerah yang katakanlah itu jumlah formasinya itu sangat sedikit sekali Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu bisa perhatikan ini adalah hasil pemetaan resmi ya, data terbaru kemarin. Pada beberapa daerah dengan kondisi formasi PPPK itu lebih kecil daripada jumlah non-ASN-nya. Ini dipaparkan langsung oleh Kepala BKN kemarin Bapak Ibu ya. Di sini rata-rata di sini jumlah non-ASN-nya itu jauh lebih besar daripada formasi yang diajukan oleh Pemda. Hal inilah mengapa terjadi karena banyak teman-teman yang posisinya itu enggak R2 sama R3 banyak banget seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk Cooking Clinic di sini layanan dilaksanakan secara bersamaan nih Bapak Ibu ya. Bersamaan dibagi ke dalam ruang konsultasi nih atau breakdown sesuai wilayah. Ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, NTT dan Papua tentunya Bapak Ibu ya. Cooking Clinic disesuaikan substansi yang dilayani. Yang pertama adalah BKN bersama kantor regional BKN. Kemudian ada Kemenpan RB dan Kemendagri. Jadi 3 kementerian ini saling bersinergi ya untuk menyelesaikan masalah non-ASN yang belum kunjung selesai. Seperti itu. Nah, ini teman-teman wajib berdoa ya seperti itu ya. Jadi intinya akan diselesaikan, tenang aja. Jadi akan dicarikan formasi seperti itu. Tentunya untuk teman-teman yang belum tes ya di tahap 2 ini benar-benar diprioritaskan banget ya untuk teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN seperti itu.
Bahkan di sini Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Banten Nana Supiana ini juga mengatakan nih pihaknya sudah memaksimalkan upaya dalam pendaftaran 11.737 honorer agar menjadi PPPK. Alhamdulillah. Kemudian ada suatu kendala nih bahwa 475 honorer yang tidak mendapatkan formasi pada seleksi tahap 1, pihaknya akan mendorong untuk mengikuti pendaftaran PPPK tahap 2. Nah, seperti ini. Nah, bagi yang belum lulus atau belum terdaftar, kami tetap dorong agar status mereka bisa diubah menjadi PPPK, di mana untuk proses seleksi PPPK tahap 2 ini diperpanjang hingga 15 Januari 2025 nanti. Jadi di sini harapannya BKN ya, harapannya BKN itu ada pengisian formasi kosong, ada pengisian atau optimalisasi ya. Ada pengisian formasi yang notabene itu kosong dan formasinya masih relate dengan yang miliki ya oleh teman-teman R2 dan R3. Jadi ini nanti harapannya nanti berkurang ya kan, R2 R3 itu tidak sebanyak saat ini seperti itu. Nah, Nana juga menerangkan nih pendaftaran tahap 2. Pendaftaran tahap 2 ini akan melibatkan proses verifikasi data untuk memastikan kelayakan para pendaftar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan ini data resmi ya Bapak Ibu ya, data tenaga non ASN yang aktif itu sebesar 1.700.000 sekian. Sedangkan yang tahap 1 itu sudah 1.400.000 dan memenuhi syarat di sini ada 1.300.000-an. Kemudian ada TMS, ini PPPK sebesar 38.000. Nah, nanti untuk teman-teman yang TMS itu bisa di tahap 2 ya kan, tahap 2 di sini 111.000. Kemudian yang belum daftar itu 300.000 sekian. Nah, ini belum daftar itu 200.968 atau sekitar 66,7% dari pendaftarnya atau yang terdata dalam database BKN. Nah, hal ini Pemda harus menambah formasi intinya Bapak Ibu ya. Tentunya ini banyak yang Pemda itu tidak mengajukan formasi. Contohnya adalah 5 daerah ini 0 formasinya Bapak Ibu ya, padahal jumlah honorernya ribuan sekali ya kan. Bahkan di sini Bapak Ibu Kabupaten Goa ini paling disorot oleh BKN kemarin. Ini 4.500 ini mau diapakan? Mau cari makan pakai apa? Nah, bahkan seperti itu di hasil rapat kemarin. Ya relate juga. Tapi ini harus diperlukan klarifikasi ya, ini dari Pemda kok 0 formasinya padahal honorernya 4.500. Sinja juga, Sopeng juga. Nah, untuk yang Papua ini memang 0 ASN, jadi nggak masalah ini Bapak Ibu ya, 0 ASN. Yang bermasalah adalah yang jumlah honorernya itu ribuan, tetapi tidak mengajukan formasi sama sekali. Ya, ini semoga saja Pemda segera memperbaiki dan mengajukan formasi ya untuk teman-teman honorer dari daerahnya tentunya Bapak Ibu ya. Nana juga mengatakan seluruh pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN dan sudah mengikuti seleksi meskipun dinyatakan tidak lulus akan tetap didorong untuk menjadi PPPK. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Oke. Mereka yang mengikuti ujian seleksi ini dianggap sudah memenuhi syarat nih untuk menjadi PPPK. Meski status mereka bisa saja menjadi paruh waktu atau penuh waktu seperti itu. Tapi itu akan ditentukan oleh kebijakan BKN dan Menpan tentunya Bapak Ibu ya. Jadi ini tergantung kebijakan kementerian terkait ya Bapak Ibu ya. Bisa Mendagri, bisa Kemenpan, bisa BKN juga seperti itu. Namun bagi peserta yang tidak memiliki formasi yang tersedia, Pemprov Banten ini juga akan terus mencari solusi seperti mencari formasi kosong yang bisa diisi. Nah, ini ada pernyataan kami akan mengoptimalisasi formasi. Bagi yang tidak memiliki formasi kami akan mencarikan formasi kosong. Alhamdulillah ya. Semoga ini benar-benar relate ya. Maksudnya relate terjadi. Jadi teman-teman R2, R3 itu bisa mendapatkan formasi tentunya ya. Dan di sini terakhir terpisah karena kami ada komitmen ya dari teman-teman pemangku kebijakan untuk menyelesaikan non ASN. Pejabat Gubernur Banten juga meminta seluruh pegawai non ASN lingkup
Pemprov Banten itu juga mendaftar di tahap 2 ini. Nantinya sudah tidak ada lagi honorer, semuanya akan diajukan untuk menjadi PPPK. Yang penting semua persyaratan administrasi ini sudah terpenuhi semua. Seperti itu. Ya ini semoga saja ya terjadi. Di sini memang sudah ada instruksi resmi ya dari pihak 3 kementerian terkait ya, yaitu BKN, Kemendagri dan Kemenpan RB. Semoga semua Pemda yang katakanlah notabene nol formasi itu bisa segera mengajukan formasi sebelum tanggal 15. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furkon. Ditunggu info-info Kak Furkon selanjutnya. Saya tune aja di channelnya Kak Furkon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.